Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 SD ITMTA Karawang? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3F. Tetap semangat ya, walaupun belajarnya masih daring. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tema 3F, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Energi alternatif. Kebutuhan energi semakin meningkat seiring perkembangan zaman. Sebagian besar energi yang digunakan manusia sehari-hari berasal dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Misalnya minyak bumi. Jika digunakan terus-menerus, sumber energi itu akan habis. Oleh karena itu, perlu sumber energi yang dapat menggantikannya. Sumber energi pengganti disebut sumber energi alternatif. Energi alternatif dapat dihasilkan secara terus-menerus atau dapat diperbaharui. Sumber energi apa saja yang tidak dapat diperbaharui? Dan manakah yang termasuk sumber energi alternatif? Matahari. Matahari adalah salah satu sumber energi alternatif yang biasa digunakan dengan sebutan pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian yang kedua yaitu makanan. Makanan bisa diperbaharui ya, seperti pohon dan binatang masih bisa diperbaharui. Kemudian air adalah salah satu energi alternatif atau biasa disebut dengan pembangkit listrik tenaga air yang biasa disingkat PLTA. Kemudian angin. Angin adalah salah satu energi alternatif juga, yaitu yang digunakan biasanya pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian ada bahan bakar minyak, ini tidak bisa diperbaharui ya. Dan yang terakhir ada batu bara. Batu bara juga tidak bisa diperbaharui. Macam-macam energi alternatif. Energi yang pertama yaitu energi biomasa. Pembangkit biomasa ini menggunakan bahan bakar dari energi baru terbarukan berupa cangkang sawit, sekam padi, tongkol jagung, ampas tebu, serbuk kayu, dan limbah pertanian lain. Kemudian yang kedua, energi matahari. Macam sumber energi alternatif yang berikutnya ini matahari. Tenaga matahari merupakan energi yang tak terbatas. Energi ini juga bisa digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Hanya saja perlu biaya yang cukup banyak untuk bisa membangun reaktornya. Faktor cuaca juga menjadi salah satu hambatannya. Dan yang ketiga yaitu energi angin. Angin telah menjadi macam sumber energi alternatif yang telah dimanfaatkan sejak lama. Angin merupakan salah satu energi alternatif yang ramah lingkungan dan sedang dikembangkan di beberapa negara. Yang selanjutnya yaitu panas bumi. Energi alternatif yang berikut ini yaitu panas bumi. Indonesia menjadi negara terbesar kedua penghasil listrik energi panas bumi di dunia, menyalip Filipina dengan kapasitas 1.600 MW. Kemudian yang kelima yaitu energi etanol.
Macam sumber energi alternatif yang berikutnya adalah etanol. Energi etanol merupakan bahan bakar yang berbasis alkohol dari fermentasi tanaman seperti jagung dan gandum. Bahan bakar ini dapat dicampur dengan bensin untuk meningkatkan kadar oktan dan kualitas emisi. Produsen etanol, PT Madusari Murni Indah atau MMI, menyiapkan diri untuk mengubah limbahnya menjadi tenaga energi listrik. Bahan baku utama adalah molasses atau tetes tebu yang merupakan produk limbah dari proses tebu di pabrik gula. Yang keenam yaitu energi gelombang laut. Gelombang laut juga dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Meski penggunaannya tidak merusak lingkungan, tapi dalam memanfaatkan gelombang ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membangun reaktornya. Selain itu juga kecepatan ombak yang tidak stabil menjadi salah satu kendala. Tidak jauh berbeda dengan energi angin. Air juga termasuk salah satu dari macam-macam energi alternatif. Dan yang ketujuh yaitu air, atau bisa disebut juga dengan hydropower, merupakan sumber energi yang dihasilkan dari kekuatan air. Untuk menghasilkan energi ini biasanya dilakukan dengan membuat bendungan sungai. Air dalam bendungan sungai nantinya akan digabungkan dengan pipa air yang diarahkan menuju turbin. Semakin banyak air yang mengalir pada turbin, maka energi yang dihasilkan akan semakin besar. Dengan begitu, energi ini memang sangat bergantung pada pasokan air, sehingga akan lebih maksimal dibangun di sekitar waduk atau danau dengan debit air yang besar. Energi listrik dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Semua orang berhak memanfaatkan energi, namun mereka juga berkewajiban untuk menjaga kelestariannya. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Misalnya, hak dan kewajiban ketika kita bermain. Hak ketika bermain yaitu diberikan waktu oleh orang tua, bermain dengan siapa saja, mendapat giliran bermain. Sedangkan kewajiban ketika bermain, tidak boleh lupa waktu, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bermain, menjaga kebersihan tempat bermain. Untuk selanjutnya, ayo berkreasi. Sumber energi alternatif berasal dari alam. Selain menjadi sumber energi, bentuk-bentuk di alam seringkali menjadi inspirasi dalam membuat gambar. Ada bentuk matahari, angin, dan ombak. Perhatikan contoh gambar berikut. Masih ingatkah kamu mengenai unsur-unsur gambar? Unsur-unsur gambar antara lain yaitu garis, bidang, dan warna. Untuk menghias gambar, kamu harus menggabungkan unsur-unsur tersebut dengan tepat, ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar berhitung. Nina senang menggambar. Ia mulai menggambar pada pukul 15.30 atau setengah 4 dan selesai pada pukul 16.15 atau jam 4.15. Berapa menit Nina menggambar? Masih ingatkah kamu cara menentukan lamanya suatu kegiatan? Kamu dapat menentukan lama kegiatan dengan menghitung selisih waktu mulai dan selesai. Kamu juga dapat menentukan lama kegiatan dengan melihat jarum jam. Kita lihat jarum jamnya. Ketika mulai yaitu pukul 15.30, setengah 4. Yaitu jarum panjang ada di angka 6 dan jarum pendek menuju ke angka 4. Selesai pukul 16.15. Selesai pukul 16.15 yaitu jam 4.15. Jadi jarum pendek ada di angka 4 dan jarum panjang ada di angka 3. Kita hitung mundur ya dari 6 berarti 5 menit, 6 ke 7, 5 menit, 7 ke 8, 10 menit, kemudian 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit, 35 menit, 40 menit, 45 menit.
Jadi, Nina menggambar selama 45 menit. Itu cara menyelesaikan dengan gambar atau bisa juga diselesaikan dengan cara hitung bersusun seperti pada materi pelajaran yang kemarin diajarkan. Demikianlah penjelasan dari Ibu, semoga bisa dipahami ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruk wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.